teman-teman, selamat sore. Saya Muhammad Ramadan selaku host di sini. Dan di sini saya bersama Bang Naufal Banu Tirta Satria selaku mantan ketua umum Lem Silva Mula Warman dan sekarang menjadi ketua BEM Universitas Mula Warman. Nah Bang, bagaimana kabar Abang sekarang dan kesibukannya akhir-akhir ini apa? Ya, untuk kabar alhamdulillah baik. Untuk kesibukan akhir-akhir ini banyak. Kalau mau dijelasin satu-satu kayaknya bisa jadi satu segmen sendiri nih untuk soal kesibukan. Karena juga akhir-akhir ini kita lagi persiapan kegiatan besar dan kegiatan akhir kepengurusan dari BMKM Unmul. Mungkin itu sih kalau kesibukan dan kesibukan lainnya tentunya. Untuk Mulfest Bang? Bagaimana? Mulfest itu dia kegiatan yang lagi kita garap beberapa bulan terakhir ini, dan insya Allah bulan depan kita sudah mulai. Ini pendaftaran sudah dibuka. Bulan depan kita mulai kegiatan, mulai dari pembukaan hingga penutupannya. Oke Bang. Nah ini Bang, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, mungkin siapa sih yang nggak tahu Bang Banu ya kan? Bang Banu ini sudah malang melintang untuk masalah organisasi, mau internal maupun eksternal. Oke, pertanyaannya saya atau mungkin juga ada pertanyaan dari banyak mahasiswa. Sejak kapan seorang Bang Banu ini tertarik untuk ikut organisasi dan apa sih alasannya ikut untuk organisasi? Oke, kalau untuk minat keorganisasian ya sejak awal. Jadi dulu itu pas saya kan maba 2019. 2019 itu mulai main ke organisasi, itu ikut UKMF Forestry Magazine. Karena memang saya dulu punya ketertarikan lah untuk di bidang jurnalistik, terutama dulu pengennya sih di bidang fotografi dulu. Cuman saya sudah ngelihat ternyata di Forestry Magazine ini ada bidang fotografinya. Nah, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu masuklah malah justru jadi di kepala bidang advokasi. Advokasinya di UKMF Forestry Magazine. Terus kemudian di tahun 2022 teman-teman dari angkatan, teman-teman dari Silva Mula Warman secara keseluruhan mereka mencoba untuk mereka coba dorong saya untuk majulah pada pencalonan ketua umum Lem Silva Mula Warman pada saat itu. Jadi kalau untuk minatnya itu kenapa ke organisasi? Sebenarnya simpel sih. Minat ke organisasi itu kenapa? Jadi gini, awal mulanya ke organisasi itu dulu saya sebenarnya di SMA itu nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Sama sekali. Bahkan cenderung kayak apa yang organisasi, kayak enakan mending ngumpul-ngumpul aja gak sih, ngumpul ngopi lah sana sini. Tapi ternyata pas kuliah ada hal-hal yang memang kita nggak bisa dapatkan itu di dalam kelas. Jadi kita dalam kelas memang kita belajar soal akademik, banyak yang kita dapatkan di dalam kelas, terutama di perkuliahan. Tetapi memang banyak hal yang memang nggak ada yang kita dapatkan di dalam kelas, ada yang kita nggak bisa dapatkan, yaitu mungkin dimulai dari soal public speaking, soal relasi dan koneksi, soal bagaimana kita memanajemen sumber daya manusia, kita memanajemen waktu, kita memanajemen finansial. Karena di organisasi itu semuanya ada kompleks semua di organisasi itu. Bagaimana kita coba memanajemen orang lain, bagaimana kita coba memanajemen waktu, timeline kegiatan dan lain-lainnya, bahkan waktu untuk diri kita sendiri, menyeimbangkan antara waktu akademik kita, waktu magang-magang kita, dan juga waktu organisasi kita. Itu yang jadi tujuan saya, itu pengen belajar apa yang nggak didapatkan di dalam kelas, yaitu salah satunya soal manajemen, begitu. Oh, jadi mencari sesuatu yang nggak ada di kelas. Ya, betul. Ini untuk pertanyaan kedua. Tadi kan ada saya menyebutkan Abang Banu ini pernah menjabat menjadi ketua lembaga eksekutif mahasiswa di tahun 2022-2023. Mungkin bisa dibang sedikit faktor yang mendorong Abang ini mau bergabung menjadi bagian dari Lem Silva dan menjadi ketua umum Lem Silva Mula Warman periode 2022-2023. Oke, jadi kenapa saya dulu gabung ke Lem Silva ya? Jadi saya mulai berkarir di Lem Silva itu di tahun 2019, dulu ikut magangersnya Lem Silva Mula Warman pada kegiatan National Forestry Competition of Mula Warman University atau NA41 di tahun 2019. Itu saya ikut magangers di bidang acara, dulu ingat banget di bidang acara, ikut magangers mulai dari ngedampingin peserta dari luar dulu, karena itu dulu ingat banget ada 2 peserta dari luar, yaitu dari UGM dan dari Lambung Mangkurat. Mereka ikut berkompetisi di NA41, kemudian mendampingin mereka selama kegiatan dan juga hingga mempersiapkan acara di Desa Budaya Pampang dulu. Terus kemudian setelah itu selesailah kepengurusan Lem Silva tahun 2019 itu,
Nah ini sebenarnya yang lebih mendorong saya hingga saya mau coba mendedikasikan diri ke Silva Mula Warman. Itu awal mulanya, jadi Silva Mula Warman dulu sempat mengalami kevakuman selama 2 tahun. Dari tahun 2019 hingga 2022 pada saat saya naik menjadi ketua umum Silva Mula Warman. Jadi pada waktu itu terbenturlah sama pandemi Pandemi COVID-19. Terus habis itu teman-teman dari UKM itu banyak mengalami kesulitan karena tidak adanya Silva Mula Warman. Jadi kan di Fautan ini kan dia punya sistem bahwa semua itu di bawah menjadi satu naungan, yaitu naungan dari Lem Silva Mula Warman, mulai dari pembuatan SK atau surat keputusan dari keanggotaan UKM, kemudian soal pendanaannya dan lain-lain. Itu ada sangkut pautnya dengan Lem Silva Mula Warman. Tapi pada saat saya aktif di UKM, Lem Silva Mula Warman itu beku. Kita akhirnya ada gundah lah di situ, melihat kondisi, wah ini susah nih, gimana caranya UKM kita nih bisa gerak, adik-adik kita bisa gerak, yang lain-lainnya, karena waktu itu kan saya udah ada angkatan 20, ada angkatan 21 waktu itu, angkatan 20, angkatan 21, dan mereka juga banyak yang masuk di UKM, tapi untuk berkegiatan sulit. Akhirnya dari teman-teman itu coba menginisiasi lah. Awalnya saya nggak tahu apa-apa. Teman-teman saya coba menginisiasi, mulai dari teman-teman angkatan 19, dari ketua angkatan hingga teman-teman di angkatan. Akhirnya mereka coba mendorong saya untuk maju sebagai ketua umum Lem Silva Mula Warman. Habis itu kita banyaklah mengadakan konsolidasi bersama angkatan 2020, angkatan 2021. Pada akhirnya bulatlah keputusan, saya naik jadi ketua umum Lem Silva Mula Warman bersama waktu itu sama saudara Iwan, jadi wakil saya. Kayak disitulah kita coba membangun kembali Lem Silva Mula Warman agar bisa mengkoordinir segala macam urusan yang ada di Fautan, mulai dari hal-hal formal maupun informal. Kira dari situlah kita mulai karir di keorganisasian, terutama di lembaga eksekutif gitu. Kalau sebelumnya di UKM yang memang konsentrasinya itu di bidang keilmuan khusus atau memang terhadap minatnya, tapi kali ini saya waktu itu coba berkarir di bidang lembaga eksekutif gitu. Tadi saya dengar, saya ambil dari kata-katanya Bang Banu ini beku. Itu ada alasan sendiri kan kenapa itu bisa beku Lem Silva ini? Sebenarnya banyak faktornya sih. Mulai dari faktor perpolitikan kampus pada saat itu, ya mungkin teman-teman tahu lah perpolitikan kampus dinamikanya seperti apa, dan juga terbentur sama pandemi. Jadi terbentur pandemi, orang-orang mungkin ada rasa paranoid berlebihan terhadap ketakutan terhadap yang namanya pandemi ini. Mereka nggak ada mau ngurusin lagi organisasinya, hingga ya udah ini berkepanjangan selama 2 tahun beku gitu. Oh jadi itu 2 tahun itu hitungannya UKM ini susah untuk naik ke fakultas? Iya, karena nggak adanya Lem Silva, dan juga UKM pun pada saat itu tidak punya legalitas atau nggak ada SK-nya juga, karena Lem Silva-nya nggak ada. Oke Bang, untuk pertanyaan ketiga. Nah, yang tadi kan kalau untuk Lem Silva ini itu masih dalam ranah fakultas. Dan sekarang kita tahu sendiri Bang Banu ini menjabat di BEM Universitas. Itu apa sih dasar atau dorongan untuk abang menjadi ketua umum BEM? Dari ketua Lem langsung ke BEM. Itu apa sih alasannya, dorongannya? Oke. Untuk dorongan kenapa sampai sekarang jadinya di BMKM Unmul, itu tuh kemarin kan saya demis di tahun 2023 awal, di bulan Februari saya demisioner dari Lem Silva Mula Warman. Kemudian sebenarnya itu ada tujuan lain lah, ada tujuan lainnya itu yaitu segera menyelesaikan akademik, menyelesaikan perkuliahan. Niatnya itu awalnya. Dan ternyata teman-teman mencoba mempercayakan amanah lagi. Ada yang ngasih ide lah, kayak coba nyalon di BMKM Unmul. Lagi-lagi teman-teman lagi, karena saya ini kan bergerak berdasarkan kepercayaan ya. Kalau orang nggak percaya sama kita, ngapain kita mau bergerak gitu kan? Karena orang-orang ini masih percaya, cobalah mereka mau mencalonkan, coba ajukan, majulah ke pencalonan presiden BEM. Karena apa? Dari Fautan, pertama kali dari Fautan Unmul jadi presiden BMKM Unmul yaitu saya. Ya, benar. Dulu pernah jadi wapres, tapi untuk jadi presnya itu baru kali ini. Ya itulah juga yang menjadi ambisi kita dari teman-teman Fautan, mencoba mendorong saya sebagai demisioner dari ketua umum Lem Silva Mula Warman, karena juga melihat
pada saat itu ada track record bagus lah selama di Lem Silva. Salah satunya adalah penyelesaian kasus pelecehan seksual pada waktu itu yang salah satunya bisa dikatakan menjadi branding yang juga tersorot oleh teman-teman fakultas lain. Itulah yang menjadi dorongan, dan juga sebenarnya ada dorongan pribadi juga. Jadi dorongan pribadi saya itu adalah kalau kita ambil dari hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Ahmad, itu sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang mau coba saya kejar untuk menebar bermanfaat lebih luas, itu adalah gimana caranya kita bisa lebih berpengaruh. Semakin besar pengaruh kita, itu semakin mudah juga kita untuk menebar kebermanfaatan untuk orang lain. Ya, pada akhirnya itu juga yang membulatkan tekad saya, membulatkan niat saya untuk majulah di pencalonan Presiden BMKM Unmul pada waktu itu. Oke, tadi saya dengar itu abang menyebutkan pelecehan seksual. Itu pelecehan seksual tingkat di mana? Maksudnya siapa yang melakukan, siapa yang jadi korban? Ya, itu dulu pelecehan seksual terjadi di tahun 2022 pertengahan hingga menuju akhir lah. Itu terjadi di Hutan, dilakukan juga oleh dosen kepada mahasiswa. Mungkin teman-teman kalau dengar ceritanya pasti udah pernah tahu lah. Baru masuk kami itu. Baru masuk ya 2022 ya. Ya itulah dulu kasus yang coba diselesaikan sama teman-teman Lem Silva, mulai dari Lem Silvanya sendiri, kemudian sama DPSM, dan juga dengan solidaritas dari teman-teman UKM, dan juga tentunya dari dekanat, dari birokrasi, mencoba membulatkan satu argumentasi hingga akhirnya kasus tersebut bisalah terangkat hingga diselesaikan oleh pihak rektorat gitu. Oke, untuk pertanyaan keempat, nah mungkin abang pernah mendengar ngapain sih ikut organisasi, buang-buang waktu, kuliah aja capek. Nah mungkin abang bisa menanggapi pernyataan tersebut. Oke, untuk menanggapi hal tersebut ya. Iya. Sebenarnya untuk menanggapi hal tersebut itu termasuk hal yang mudah, bahkan hal yang lebih sulit yang dengan pembanding yang saya katakan lebih bisa dibandingkan dengan organisasi aja, itu masih bisa disiasatin dan masih bisa terjawab. Jadi kenapa sih organisasi? Buang-buang waktu aja begitu ya. Banyak yang ngomong. Jadi kayak yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa organisasi ini adalah suatu wadah, suatu tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang nggak bisa kita dapatkan di dalam kelas. Itu pertama. Terus kedua itu soal koneksi. Saya berani jamin bahwa kita nih misalnya sama-sama lulus nih, anak organisasi dan anak non organisasi sama-sama lulus. Saya berani jamin bahwa anak organisasi memiliki koneksi yang lebih kuat dibanding yang non organisasi. Oke, mungkin kalau soal akademik kita sama nih, kita sama-sama S1 dengan sama-sama dengan gelar S.Hud, ya kan? Tetapi pada saat pasca perkuliahan, itulah terjadi pembeda di situ. Jadi kan ini ada yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kedudukan di organisasi, keanggotaan di organisasi itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Dan itu pada saat kita masukkan ke dalam CV untuk melamar pekerjaan, itu menjadi nilai plus. Jadi kalau misalnya dibandingkan nih yang non organisasi dengan organisasi, pasti kita lebih punya nilai plus antara anak organisasi. Bahkan juga kemarin pada saat saya di BMKM Unmul, itu ada pertanyaan yang bisa dikatakan lebih menggigit. Mendingan ikut MBKM atau magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka daripada kita ikut organisasi. Itu kan sebenarnya suatu pembanding nih, satunya program pemerintah, satunya ini organisasi. Coba dilawankan. Nah, pada akhirnya kemarin tuh coba kita siasatin, saya masukkan di program kerja unggulan. Gimana caranya organisasi ini bisa bertindak lebih terhadap program magangnya mahasiswa. Oke, kalau misalnya minat mahasiswa nih untuk lebih ke magang daripada organisasi bisa memfasilitasi magang. Waktu itu yang sudah saya buat di BMKM itu seperti itu. Jadi kita mengadakan mentoring, kita mengadakan preparation atau persiapan untuk teman-teman magang tingkat nasional dan internasional. Kita siapkan mereka tuh mentor, kita siapkan mereka istilahnya pematerinya, dan itu mereka dibimbing oleh pematerinya masing-masing untuk mereka mendaftarkan diri ke MSIB dan di ISMA, itu nasional dan internasional. Dan alhamdulillah kemarin kalau teman-teman ada lihat berita di Unmul, ada 42 mahasiswa yang lolos program magang internasional, yaitu ISMA. Dan itu beberapa mahasiswa itu yang memang mahasiswa yang mengikuti preparation di BMKM Unmul. Nah di situ kita sudah berhasil mematahkan stigma bahwa organisasi itu nggak perlu dan lebih mementingkan magang.
ini loh, di organisasi kita bisa memfasilitasi persiapan magang, bahkan hingga ke internasional. Itulah yang coba kita rubah dari mindset masing-masing orang, tapi dengan pembuktian, bukan dengan berdebat, wah di organisasi itu bisa dapat ini, di non organisasi nggak bisa. Kita harus dengan pembuktian, apa sih yang bisa organisasi itu kasih, bukan apa yang bisa kamu dapatkan, tapi apa yang bisa organisasi itu kasih. Organisasi ini bisa memberi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Kita harus bisa melihat, oh mahasiswa sekarang butuhnya ini, oh minatnya mahasiswa sekarang ini. Itulah yang harus organisasi berikan kepada mahasiswa. Mungkin gitu. Oke, saya dengar dari abang. Nah ini saya bukan pernyataan sih, kayak mau nanya aja. Misalnya ada mahasiswa masuk terjun ke organisasi, tapi pas dia masuk organisasi tersebut dia nggak dapat apa-apa. Itu menurut abang mahasiswa ini harus apa? Jadi gini ya, organisasi itu kalau jadi ibaratkan atau dianalogikan sebagai makan, itu ibaratkan makanan prasmanan. Kalau kita nggak mau ngambil sendiri, ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Kita menyediakan di organisasi, semua kita sediakan. Ibaratnya apa yang bisa organisasi berikan, ini kita sediakan semuanya. Kalian mau apa? Tinggal begitu. Tapi kalau misalnya ada yang merasa tidak mendapatkan apa-apa di organisasi, ya berarti dia memang nggak ngambil dan dia nggak mau belajar di situ. Contohnya di kepanitiaan, segala macam hal yang pengadaan event-event, pengadaan kegiatan, itu semua tempat pembelajaran. Tergantung kita mau berperan sebesar apa untuk mencari pembelajaran untuk diri kita sendiri-sendiri. Sebenarnya kembali lagi, di organisasi itu juga keuntungannya yang kita dapatkan, manfaatnya itu untuk personal sebenarnya. Pada akhirnya untuk personal. Tetapi tergantung kita mau nyari ini pengetahuan, kita mau nyari ini pengalaman apa enggak. Mungkin begitu. Oke bang, ini pertanyaan terakhir nih. Ada nggak kesan dan pesan untuk Lem Silva Mula Warman ke depannya? Pesan dan kesan untuk Lem Silva Mula Warman ya. Mungkin aku mulai dari kesan dulu ya. Oke. Kesan tentunya sangat banyak di Lem Silva Mula Warman, tempat aku belajar dari awal berorganisasi setelah di UKM itu di Lem Silva Mula Warman, di mana belum pernah jadi anggota, awalnya cuma magang, tiba-tiba jadi ketua. Itu kesannya. Gimana caranya nih orang yang bahkan dari staff aja nggak pernah, begitu masuk ke Lem Silva langsung jadi ketua. Itu kan suatu kesan yang luar biasa ya. Di situ kita berusaha membenturkan diri nih sebenarnya. Kalau Tan Malaka itu pernah berkata, terbentur untuk terbentuk. Jadi dalam Silva Mula Warman lah saya terbentuk menjadi saat ini, jadi seperti saat ini. Terus kemudian kalau untuk pesannya, untuk Silva Mula Warman lebih menyeluruhnya itu Silva Mula Warman ya. Jadi kan kita tahu lah bedanya Lem Silva sama Silva. Kalau untuk Lem Silva Mula Warman, pesannya adalah jadilah lembaga eksekutif yang sebagaimana mestinya tetap menjalankan tupoksi kerjanya. Kita mengabdikan diri untuk mahasiswa. Terus kemudian kalau untuk seluruh Silva Mula Warman, kita seluruh mahasiswa Kehutanan Unmul, kita Silva Mula Warman, kita semua adalah petarung. Teruslah bertarung, jangan sampai semangatmu dipatahkan oleh kegagalan, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Mungkin begitu. Oke, pertanyaannya udah habis. Mungkin ada closing statement dari abang? Ya, closing statement ya. Kalau untuk closing statement, karena memang jadi ada sedikit cerita sedikit di awalnya sebelum closing statement. Jadi dulu saya pada saat maba itu selalu dihadapkan dengan cerita dari senior bahwa oh dulu senior angkatan sekian mereka luar biasa, mereka bisa menduduki ini, mereka bisa melakukan ini. Kita cuma dengerin sejarah aja terus. Habis itu tergugahlah saya bersama teman-teman. Akhirnya saya coba membulatkan suatu tekad untuk mencetak suatu sejarah. Jangan sampai kita terus-terusan menjadi pendengar aja. Kita harus jadi pencerita. Bukan hanya pencerita tapi pelaku. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua dan untuk diri saya sendiri, janganlah terus-terusan menjadi pencerita sejarah, tapi jadilah pelaku sejarah. Teruslah berproses, jangan banyak protes. Salam rimba, salam lestari. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana Lem Silva Mula Warman. Dan terima kasih juga terkhususnya untuk Bang Bano sudah menjadi teman ngobrol untuk podcast perdana ini. Saya selaku host menutup podcast perdana ini. Salam limba, salam lestari.